Baik, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10:15, kita akan segera mulai acara webinar kita pada pagi hari ini. Untuk audiens, untuk mute audionya, terima kasih. Sebelum kita memulai acara Witapsi kita pada pagi hari ini, kalau saya bilang salam bahagia, kalian harus jawab selalu bahagia. Dengan semangat ya teman-teman. Salam bahagia. Selalu bahagia. Ya, baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Iredo Panireza, SPSI MASI, selaku dosen pengampu. Yang terhormat para pemateri, panitia, sekaligus penanggung jawab acara. Dan yang terhormat para peserta webinar yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua diberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah memberikan kita jalan menuju jalan yang terang benderang ini, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Witapsi, webinar tasawuf dan psikoterapi, dengan tema psikoterapi Islam untuk fisik dan mental yang sehat. Langsung saja, sebelum kita memulai acara webinar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta ke Kota Malang untuk liburan. Jika tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami para wanita tangguh untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rilita Martiani selaku moderator, Dita Amelia, pemateri 1, Neni Trinopita, pemateri 2, Depi Ardila, pemateri 3, Tira Parti, Etri Wahyuni, dan juga Tatnya Dwi Kartikasari selaku panitia sekaligus penanggung jawab acara. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok yaitu Witapsi, webinar tasawuf dan psikoterapi, yakni dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dita dengan tema terapi wudhu untuk tidur yang berkualitas. Kepada Saudari Dita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amelia, mahasiswi dari UIN Raden Fatah, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yang berjudul tentang terapi wudhu menjelang tidur terhadap kualitas tidur remaja. Materi ini kami ambil dari jurnal yang berjudul Efektivitas Terapi Wudhu Menjelang Tidur Terhadap Kualitas Tidur Remaja yang ditulis oleh Nina Dwi Lestari dan M. Rofiqul Minan pada Jurnal Kedokteran dan Kesehatan pada tahun 2018. Langsung saja, gangguan kualitas tidur memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan menurunkan konsentrasi seseorang. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia yang berperan penting dalam meningkatkan stabilitas daya tahan tubuh. Manfaat tidur dapat dirasakan secara optimal apabila tidur tersebut memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Gangguan dalam kualitas tidur dialami oleh berbagai tingkatan usia, salah satunya adalah remaja. Ada beberapa penyebab munculnya gangguan kualitas tidur. Yang pertama adalah stres. Pada saat stres, seseorang terjadi peningkatan hormon yang mempengaruhi susunan dari saraf pusat. Saraf pusat tersebut akan tegang dan menyebabkan tidak nyamannya pada diri seseorang itu. Yang kedua adalah insomnia, yang ketiga adalah mimpi buruk. Insomnia dan mimpi buruk adalah dampak dari stres
dampak dari stres. Saat mengalami stres, akan adanya perubahan hormon pada diri seseorang yang menimbulkan efek tidak bisa tidur dan terkadang menyebabkan mimpi buruk. Yang keempat adalah diabetes. Orang yang mengidap penyakit diabetes, gula darahnya akan tinggi. Saat gula darah tinggi, seseorang akan merasakan dehidrasi. Dehidrasi ini akan membuat keinginan untuk minum dan buang air kecil menjadi meningkat. Jika hal itu terjadi pada malam hari, itu akan membuat tidur menjadi tidak nyaman, dan itulah yang menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk. Yang kelima adalah tersumbatnya saluran pernafasan. Hal ini sering dirasakan atau kita alami saat pilek atau maupun flu, yang mengakibatkan kesulitan untuk bernafas, sehingga sering sekali pada saat tidur kita menjadi terbangun karena tidak bisa bernafas atau sesak nafas. Nah, hal itulah yang membuat kualitas tidur kita menjadi buruk. Lalu, gangguan tidur ini dapat diterapi dengan melakukan terapi relaksasi. Terapi relaksasi ini ada beberapa macam, seperti terapi teknik relaksasi aromaterapi, terapi musik, terapi back massage atau pijatan, dan terapi wudhu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang terapi wudhu. Mengapa harus dengan wudhu? Wudhu merupakan salah satu bentuk terapi yang dapat meningkatkan fungsi neurologis atau fungsi otak dan fungsi saraf. Air wudhu yang digunakan dapat bermanfaat dalam mendinginkan ujung saraf jari kaki dan jari tangan yang akan memberikan manfaat dalam memantapkan konsentrasi dan membuat tubuh menjadi rileks. Saat melakukan gerakan wudhu, tubuh akan memberikan efek massage atau pijatan pada anggota tubuh yang dibasuh. Efek massage atau pijatan ini dapat mendorong tubuh untuk mengeluarkan hormon endorfin yang memberikan perasaan nyaman pada diri seseorang. Lalu, apa efektivitas wudhu terhadap relaksasi tubuh? Pada saat melakukan wudhu, terdapat efek pijatan yang mendorong tubuh untuk mengeluarkan hormon endorfin yang memberikan rasa nyaman pada tubuh. Saat tubuh dalam keadaan nyaman, ada saraf-saraf yang bekerja seperti saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saat saraf yang berfungsi ini bekerja, terjadilah relaksasi. Relaksasi memberikan dampak pada tubuh dan pikiran menjadi rileks, sehingga memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam kondisi tidur dan meningkatkan kualitas tidurnya. Wudhu dapat memberikan manfaat sangat besar bagi kesehatan tubuh, salah satunya yaitu mengatasi masalah gangguan tidur. Pada setiap gerakan wudhu memiliki manfaat yang mendukung tubuh meningkatkan kualitas tidur. Pada saat melakukan wudhu, kita akan melakukan gerakan-gerakan seperti membasuh telapak tangan, membersihkan hidung, berkumur, membasuh muka, tangan, dan kepala, membasuh telinga hingga kaki. Di setiap gerakan itu ternyata terdapat pusat-pusat saraf yang sensitif, seperti pada dahi, tangan, dan kaki. Dan pusat syaraf itu sangat sensitif terhadap air. Saat kita membasuh tangan, air yang mengalir itu akan bermanfaat untuk memperlancar aliran darah, sehingga pasokan oksigen menjadi terpenuhi. Saat aliran darah itu menjadi lancar, tubuh pun akan menjadi nyaman, dan kualitas tidur pun akan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, saat kita berkumur, otot wajah akan bergerak, sehingga dapat memberikan efek relaksasi pada wajah. Lalu yang ketiga, saat kita membasuh muka, tangan, dan kepala, hal itu dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan, depresi, dan stres. Itu karena syaraf pusat yang berada di kepala atau di dahi, di tangan, dan di muka itu sangat sensitif dengan aliran air atau dengan air yang segar. Jadi saat stres, saraf itu akan menjadi tegang. Dengan air wudhu tadi, stres dan kecemasan maupun depresi itu akan dapat dihilangkan. Lalu saat membasuh telinga dengan lembut dapat meningkatkan tingkat konsentrasi dari seseorang. Yang terakhir adalah saat membasuh kaki akan memperlancar peredaran darah di kaki, karena kaki merupakan organ yang paling jauh dari jantung. Itulah materi yang pertama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih
untuk Saudari Dita. Baiklah, baru saja kita mendengarkan materi pertama. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di room chat. Dan kita lanjutkan untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Neni Trinopita dengan tema terapi zikir untuk meningkatkan kesehatan mental. Kepada Saudari Neni dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Rita telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang terapi zikir untuk meningkatkan kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum studi tasawuf dan psikoterapi dari kelompok 1 terapi zikir untuk meningkatkan kesehatan mental dengan judul Model Psikoterapi tulis oleh Daimul Ihsan, Muhammad Irsyadi, dan Asep Mafan. Jurnal ini dari Journal of Multidisciplinary Studies yang ditulis pada tahun 2017. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Masih jelas. Oke, baiklah akan saya lanjutkan. Di bagian pendahuluan jurnal ini menjelaskan tentang praktek meditasi dalam ajaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah Desa Sranten Glatak Sukaharjo, mencoba memberikan keseimbangan pada diri seorang santri yang juga merupakan seorang mahasiswa, di mana masa-masa yang sangat memerlukan peningkatan kualitas hidup baik dalam dimensi spiritualitas maupun dimensi rasionalitas. Spiritual dan rasional akan selalu berkonsentrasi merebut hati dan jiwa-jiwa manusia. Ketika akal sehat dan pikiran ditelan reduksi duniawi, peran meditasi sangat diperlukan. Maka meditasi di Pondok Pesantren Al-Hikmah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri bagi santri dan juga mahasiswa. Nah, jadi di sini menyampaikan tentang terapi zikir yang akan membantu kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan menjalani hidup dengan pikiran dan perasaan yang juga tenang. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitian mengenai meditasi Islam ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Sraten Glatak Sukaharjo dengan lafal Subhanallah untuk meningkatkan spiritualitas menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan data pengumpulan data dari jurnal ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Narasumber yang terkait di antaranya yaitu Kiai Miftahul Huda sebagai pengasuh dan 3 santri Pondok Pesantren Al-Hikmah. Untuk memperkuat data primer, peneliti ini juga melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber, yaitu jurnal, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu meditasi. Meditasi merupakan usaha memahami jati diri sejati atau menganalisis diri sehingga bisa dikatakan bahwa meditasi merupakan salah satu bentuk penyembuhan diri. Nah, jadi meditasi ini merupakan salah satu bentuk penyembuhan diri atau yang biasa disebut dengan self-healing. Kemudian meditasi dalam meningkatkan kualitas jiwa hanya mencakup dengan renungan. Nah, meditasi ini sendiri bisa disebut sebagai renungan yang bisa dilakukan dengan pendahuluan-pendahuluan, yaitu mencakup hal-hal yang menyulitkan hidup orang hingga seorang dapat memulai praktik meditasi. Latihan pendahuluan mencakup perenungan terhadap hidup dengan proses mengamati kehidupan sendiri dengan jujur serta mengembangkan tekad dan keberanian untuk menetapkan keputusan guna memulai perjalanan hidup spiritual yang disiplin. Nah, jadi dalam hal melakukan meditasi ini kita harus memperkuat atau mengembangkan tekad dan kepribadian itu guna perjalanan spiritual yang kita jalani itu dapat terasa manfaatnya.
Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pondok pesantren Al-Hikmah. Nah, pondok pesantren Al-Hikmah ini adalah pondok pesantren tasawuf yang didirikan oleh Kiai Miftahul Huda sekitar tahun 2001 yang terletak di Dusun Hargosari, RT 3, RW 2, Desa Seraten, Kecamatan Gelatak, Kabupaten Sukoharjo. Nah, di pondok pesantren ini pendekatan tasawuf itu diajarkan melalui dua teori, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, tasawuf teoritis di situ akan diajarkan teori untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dunia sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala dan membuat satu tujuan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasawuf praktis adalah praktik dari teori yang telah diajarkan di tasawuf teoritis. Praktik yang menjadi tasawuf yaitu dengan memperbanyak zikir, ini yang akan kita bahas di kemudian seperti khalwat, mujadah, istighosah, dan lain-lain. Praktik ini bertujuan untuk membiasakan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh seduksi duniawi. Kiai Miftahul Huda juga mengajarkan dengan menggunakan lafal subhanallah. Nah, kita semua sebagai umat muslim pasti mengetahui kan arti dari subhanallah. Nah, di sini kami akan menjelaskan arti dari subhanallah ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama untuk menenangkan pikiran dan perasaan kita itu sendiri. Nah, meditasi ini memiliki peran penting untuk mengontrol diri dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ia mencakup perasaan, emosi, keinginan, aspirasi, sikap, kesan, konsep, persepsi, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi intelektual seorang santri atau mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas inti dari pembahasan kali ini, yaitu meditasi dengan lafal subhanallah. Dalam ajaran tasawuf dan juga di pondok pesantren Al-Hikmah, meditasi bisa disebut dengan khalwat. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari zikir hanya dengan mengucapkan subhanallah, tapi kita harus mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, praktik zikir subhanallah melalui meditasi atau olah napas dengan kesadaran penuh. Jadi untuk melakukan zikir meditasi ini dengan menggunakan lafal subhanallah ini, kita harus menggunakan kesadaran penuh. Lafal subhanallah ini memang dikhususkan dalam meditasi ini guna menjauhkan atau mensucikan pikiran dari dunia. Tujuan ini diambil dari arti dari subhanallah itu sendiri, yaitu seperti yang kita ketahui, subhanallah itu berarti maha suci Allah. Jika dilakukan secara benar-benar, maka akan membantu menyingkirkan pikiran-pikiran tentang dunia. Kemudian, jika kita melakukan zikir subhanallah ini dengan benar dan dengan kesadaran penuh, maka hal yang ada di pikiran kita itu bahwa dunia ini tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia dan isinya ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara pelaksanaan dari zikir ini hal yang paling penting yang akan kita bahas. Mungkin zikir memang memiliki banyak manfaat, seperti banyak sekali zikir-zikir. Di sini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan meditasi di zikir dengan menggunakan lafal subhanallah. Nah, meditasi ini dilakukan dengan duduk seperti bersila. Jadi kita melakukannya dengan duduk bersila. Duduk bersila ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau kita kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, kita kalau tidak punya kursi kan kita kan selalu duduk bersama bersila seperti itu. Nah, hampir seperti itu. Tapi yang lebih spesifiknya lagi, bersila ini dengan meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri. Nah, jadi seandainya ini kaki kanan, ini kaki kiri. Nah, jadi bersilanya itu seperti ini kakinya. Kemudian dan menaruh kedua tangan di atas kaki dengan posisi saling menindih antara telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri dan kedua ibu jari saling menempel di atas telapak tangan kanan. Nah, posisi jari tangan kita itu seperti ini. Kemudian kita letakkan di kaki yang kita bersila tadi. Selanjutnya praktik zikir subhanallah ini
melalui nafas dengan kesadaran penuh. Jadi saat kita duduk seperti itu, kita mengucapkan duduk bersila seperti tadi yang telah saya jelaskan tadi, kita mempraktikkan zikir subhanallah ini melalui olah nafas dengan kesadaran penuh. Zikir di dalam hati yang dibarengi dengan olah nafas. Jadi bukan diucapkan ya, bukan kita subhanallah, subhanallah, bukan seperti itu, tapi dengan olah nafas. Zikir di dalam hati yang dibarengi dengan olah nafas. Seolah nafaslah yang sedang mengucapkan subhanallah. Hal ini yang dipraktikkan oleh para wali songo dalam berzikir. Nah, jadi pelaksanaan zikir yang seperti ini sebenarnya sudah dipraktikkan oleh wali songo saat mereka berzikir. Jadi perlu ditegaskan lagi bahwa melakukan zikir ini, zikir dengan lafal subhanallah ini, melakukannya dengan olah nafas, bukan dengan perkataan. Kemudian semua dilakukan dengan penuh kesadaran, sadar dalam arti sadar bahwa sedang berzikir mengingat kemahasuciannya Allah dan sadar akan oleh nafas. Nah, jadi saat kita melakukan zikir ini, saat melakukan terapi zikir ini, kesadaran kita harus sepenuhnya sadar bahwa kita itu sedang mengingat Allah yang Maha Suci dan sadar akan olah nafas kita. Jadi jangan saat kita melakukan zikir, pikiran kita itu terbang kemana-mana. Contohnya, kita saat melakukan zikir nih, ingat utang, itu tidak boleh. Jadi tidak fokus kitanya, ya kan? Oke, untuk selanjutnya yaitu cara pelaksanaannya itu kesadaran akan olah nafas adalah sadar dengan memperhatikan dan merasakan alur nafas seperti pada gambar di samping. Itu kan di samping di PPT yang sudah dibagikan di screen itu, seperti pada gambar yang di samping itu, samping kanan kita menghadap. Nah, dari gambar di samping bahwa kronologi lafal subhanallah dimulai dari lafal subha ketika kita narik nafas, dan mata hati memperhatikan jalur nafas melalui hidung hingga otak. Jadi saat kita mengucapkan subhanallah dalam hati itu, kita menarik nafas. Seperti kita menarik nafas, tapi kita harus lebih mengingat arti dari subhanallah itu. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa kita itu sedang bernafas. Selanjutnya, dengan memperhatikan alur ini dengan kesadaran dan tanpa adanya analisis apapun, badan akan rileks dan pikiran akan berhenti bekerja. Kesadaran inilah yang mampu membawa seseorang kepada dirinya yang alami, bukan pikiran atau ide-ide. Otak bagian atas atau ubun-ubun adalah tempat masuknya cahaya atau nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memang tidak akan bisa dinalar dan hanya seorang guru tasawuf atau yang sudah mendalaminya yang mengetahuinya. Jadi kalau kita memikirkan tentang bagaimana terapi zikir ini dengan nalar kita yang sebagai orang awam, pasti kita tidak akan menemukan titik terangnya. Nah, hanya orang-orang yang seorang guru tasawuf atau seseorang yang sudah mendalami tentang terapi zikir ini yang mengetahuinya. Jadi kita tidak perlu memikirkannya. Tidak mungkin bahwa zikir subhanallah ini dapat menenangkan pikiran secara tiba-tiba, itu kan. Nah, jadi jangan terlalu dipikirkan melalui akal rasional kita, tetapi kita ikuti dengan tata caranya. Ketika batin, selanjutnya ketika batin mengucapkan lafal ha, hati memperhatikan alur napas dari otak melalui hati hingga jantung. Selanjutnya mengambil napas saat melafalkan subhanallah. Ketika proses penglihatan batin bertransformasi dari jantung ke pusar, terakhir lafal ketika ditarik dari pusar menuju keluar lewat hidung. Nah, coba kita praktekkan secara bersama-sama. Ayo kita mulai. Supaya walaupun dengan sedikit ini kita bisa mengambil dari materi hari ini. Coba kita mulai dengan duduk bersila. Kemudian tangan tadi yang seperti ini kita letakkan di kaki. Oke. Kemudian ketika kita menarik nafas, kita melafalkan
kalimat subhanallah di dalam hati saja. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Oke, bagaimana perasaannya? Apakah menjadi lebih segar ketika kita menarik nafas seperti itu sambil mengucapkan kalimat subhanallah? Ada saat kita menarik nafas kan pasti di otak kita tuh terasa lebih segar gitu kan? Mohon maaf, ada suara-suara tetangga. Oke, selanjutnya praktik beberapa penjelasan yang saya jelaskan di atas dapat menciptakan ketenangan batin apabila dilaksanakan secara rutin, penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Praktik meditasi dapat menjadi metode yang efektif dalam mengatasi problem bagi mahasiswa. Nah, apabila praktik meditasi menggunakan zikir subhanallah ini kita lakukan dengan rutin, penuh kesadaran dan sungguh-sungguh, itu pasti akan mendatangkan efek yang positif bagi diri kita. Sebagai umat muslim dan terutama yang mengikuti seminar kali ini didominasi oleh mahasiswa tasawuf dan psikoterapi, kita sebagai mahasiswa tasawuf dan psikoterapi harus menerapkan zikir ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya kita sebagai mahasiswa mampu menghadapi pelajaran atau mata kuliah itu dengan baik. Apalagi saat ada beberapa orang yang yang ketika presentasi atau ditanya oleh dosen ya, langsung ditanya seperti itu pasti jantungnya deg-deg-deg gitu kan. Nah, jadi zikir seperti ini sangat bermanfaat untuk kita untuk menenangkan pikiran kita. Jadi kalau seperti yang dialami oleh kelompok saya juga nih, sebelum memulai presentasi ini saya yakin anggota kelompok saya juga mengalami deg-degan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya zikir ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama mahasiswa-mahasiswa lain juga ya kan. Mungkin saat kita akan menyusun skripsi nanti, ngadep dosen gitu kan, sidang, pasti itu deg-degan. Nah, kita bisa menerapkan terapi zikir ini dalam kehidupan sehari-hari kita supaya tidak cemas. Kemudian selanjutnya, sulitnya menerima materi perkuliahan maupun kurangnya rasa percaya diri adalah bentuk ketidaksiapan diri seorang dalam menerima hal yang baru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terapi zikir ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa mampu menerima materi kuliahan maupun kurang rasa percaya diri kita. Kita kalau deg-degan saat presentasi, itu sebenarnya kita tuh merasa nggak percaya diri. Takut nanti salah ke depannya, penjelasan kita nggak jelas, itu kan, pas gitu. Nah, dengan adanya terapi ini, terapi ini dapat membantu kita untuk mengatasi rasa kecemasan kita itu, agar presentasi kita itu berjalan dengan lancar. Begitupun juga dengan belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Cak Nun dalam jamaah kajiannya bersama Kiai Kanjeng dan Maya, pernah mengatakan bahwa manusia seperti handphone yang perlu di-upgrade. Handphone itu tidak akan dapat menerima aplikasi atau sesuatu yang baru, melainkan sudah terupgrade-nya suatu sistem Android ke versi yang mutakhir. Begitu juga dengan manusia, perlu di-upgrade diri untuk menerima hal-hal yang baru. Jadi terapi zikir ini sama halnya kita itu mengupgrade diri kita supaya menjadi pribadi yang baru dan mampu menerima segala hal yang positif ke dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dasar. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Neni atas penjelasan dan penyampaian materinya. Baiklah, baru saja kita mendengarkan dan menyimak materi kedua. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di room chat. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Depi Ardila dengan tema Terapi Al-Quran bagi penyembuhan gangguan kejiwaan. Kepada Saudari Depi, dipersilahkan.
Baiklah, untuk moderator. Selanjutnya ini materi terakhir yang mental yang ditulis pada tahun 2017. Tapi yang dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagai dalam ajaran agama Islam ini tuntun bahwa dia harus bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya seperti kita memohon agar kehidupan manusia ini diberi ketenangan, kesejahteraan, dan keselamatan baik dunia dan akhirat. Nah, pendekatan terapi keagamaan ini dirunjuk dari Al-Quran sebagaimana pernyataan dalam surah Yunus ayat 57. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu Al-Quran yang mengandung pelajaran penawaran bagi penyakit batin atau jiwa. Tuntutan secara rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang pertama, itu Al-Quran sebagai terapi gangguan kejiwaan. Al-Quran sebagai terapi bagi gangguan kejiwaan ini merupakan salah satu konsep psikologi Islam dalam terapi gangguan kejiwaan yang dialami manusia. Seperti dalam jurnal ini mengatakan, Usman Najati mengatakan Al-Quran ini sebagai terapis penyakit kejiwaan untuk mengubah kepribadian seseorang dan perilaku manusia untuk mengadakan perubahan pola pikir dan sikap manusia. Tuntunan perubahan pemikiran dalam diri seseorang dengan tingkah laku manusia memberi petunjuk kepada manusia, mengubah kesesatan dan kebodohan, mengarahkan manusia pada jalan yang lebih baik, dan membekali mereka dengan pikiran baru tentang tabiat dan misi dalam kehidupan, seperti nilai-nilai, nilai moral, dan ideal kehidupan yang baru. Bahwa proses belajar merupakan sebuah proses menyempurnakan pemikiran, sikap, kebiasaan, dan perilaku. Psikoterapi pada dasarnya merupakan proses penyehatan belajar yang tidak berhasil. Si penderita memperoleh pemikiran yang keliru yang menyesatkan dirinya tentang orang lain. Kehidupan yang dihadapi dapat menimbulkan kegelisahan pada dirinya. Next. Yang kedua yaitu posisi Al-Quran bagi terapi penyembuhan penyakit. Dalam dunia kesehatan, ilmu psikologi, ada makna terapi asyifah yang artinya tuh pengobatan dan penyembuhan. Sedangkan dalam bahasa Arab, ini disebut dengan penyembuhan. Dalam posisi Al-Quran sebagai terapis, asyifah ini mengandung makna seperti ahsanah, mengadakan atau perbaikan, aslaha, melakukan perbaikan, zaka, mensucikan, membersihkan, dan memperbaiki, taharoh, mensucikan, dan membersihkan. Dalam Al-Quran, apabila dicermati dengan seksama semacam autobiografi, di dalamnya termasuk tentang bagaimana Allah diceritakan dalam Al-Quran dalam bentuk berdimensi tulisan, ilustrasi, dan suara. Al-Quran sebagaimana media komunikasi dan diperuntuk kepada manusia sebagai pedoman yang di dalamnya berisikan jaminan terhadap kebutuhan komunikasi verbal yang bersifat edukatif, persuasif, dan spiritual. Tetapi yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang penyembuhan penyakit merupakan sebuah gambaran spiritual yang terbangun dalam kerangka pembacaan firman-firman Allah dengan kesembuhan bagi penderitanya. Fenomena sakit yang diderita oleh Rasulullah ini seperti gigitan kalajengking menjadi sebuah gambaran bahwa antara media pengobatan alami dan perpanduan dengan spiritual yang dihadirkan dengan membacakan surah Al-Ikhlas
dan serta muawidatin, keduanya merupakan media yang saling terikat dan dapat menyembuhkan. Next. Yang ketiga itu strategi terapi Quran. Menurut Samsul Munir Amin dan Haryanto Alfandi, bahwa strategi terapi dengan Al-Quran ini merupakan pengaruh Al-Quran bagi kondisi manusia, baik dari aspek fisiologi maupun psikologinya, adanya pengaruh terhadap aspek fisiologi seseorang, dengan jalan meminta respon baik, maupun non-muslim baik yang mengerti bahasa Arab maupun sebaliknya. Mengamati implikasi yang bisa dihasilkan dari pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran, dilihat dari seseorang mendengarkan musik. Musik pertama-tama akan diproses oleh auditory cortex dalam bentuk suara, selanjutnya menikmati musik itu dengan otak kanan. Sedangkan otak kiri akan memproses lirik yang terdapat dalam musik atau lagu. Efek selanjutnya adalah pada sistem limbik atau otak mamalia. Selain menangani memori jangka panjang, sistem limbik juga menangani respon terhadap musik dan emosi. Itulah sebabnya belajar dengan mendengarkan musik yang tepat akan membantu meningkatkan daya ingat. Selanjutnya, implikasi terapi Quran. Semenjak manusia lahir, mereka secara alamiah dilihat dari segi bahasa, mencakup alamiah yang ditanamkan Allah untuk memproses penciptaan manusia secara kesucian jiwa, yang artinya suatu ketidaksesuaian jiwa yang diderita manusia pada keadaan semula. Seorang manusia yang dilakukan tuh bertolak belakang dari fitrah dirinya dan cenderung melanggar ajaran agama. Misalnya ketidakjujuran, kesalahpahaman, dan melakukan tindakan buruk. Seperti pembacaan tilawah Al-Quran, merupakan kumpulan frekuensi suara yang sampai pada telinga, diteruskan ke sel-sel otak, dan memberi pengaruh di dalamnya melalui medan listrik yang dihasilkan dalam sel. Sel-sel ini merespon dan memodifikasi suatu getaran. Perubahan dari getaran ini yang dirasakan percobaan pada pengulangan tilawah, dan sistem otak ini sesuai dengan fitrah Allah, tersusun secara seimbang. Otak adalah kecenderungan untuk tidak melakukan kesalahan. Membaca Al-Quran dengan bacaan itu hingga meresap ke dalam hati dan pikiran akan mampu membersihkan kotoran-kotoran hati dan dapat menentram jiwa yang gelisah, memberikan kesejukan, kedamaian, dan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, Al-Quran ini penyembuh luka yang diderita seseorang hamba, seperti ayat yang menegaskan bahwa diulang-ulangnya pembacaan suatu ayat dalam Al-Quran akan membuat suatu getaran hati pada pembacanya. Bahkan ketika dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran mampu membuat bergetar hati manusia meskipun manusia belum tentu mengerti maknanya, hingga air mata pun menetes keluar sehingga kita dapat merenung dari arti ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya, yaitu hakikat gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan ini bisa disebut dengan perilaku abnormal, yang merupakan bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri dari sifat terhadap tuntunan lingkungan. Keabnormalan ini tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian anggota badan, meskipun pada gejala terlihat pada fisik. Kejiwaan atau penyakit psikologis merupakan akibat dari kecenderungan yang menyimpang dari naluri pertahanan diri. Manusia yang mengalami gangguan kejiwaan akan nampak pada dirinya dengan ciri-ciri next. Yang pertama, hadirnya perasaan cemas dan merasa tegang di dalam diri. Yang kedua, selalu merasa tidak puas. Yang ketiga, karena dia memendam perasaan, jadi mereka akan melibatkan dengan sering marah dan sangat
sensitif. Dan mereka, yang terakhir itu mereka mati rasa atau tak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan ada pula faktor untuk gangguan jiwa. Yang pertama tuh dari riwayat keluarga atau sering kita sebut dengan keturunan. Yang kedua tuh mengalami suatu stres berat. Yang ketiga tuh mengalami pengalaman trauma seperti mungkin dari broken home ataupun korban pelecehan ataupun mengalami suatu kekerasan. Yang keempat itu penggunaan obat-obat terlarang dan atau mengonsumsi alkohol yang sangat berlebihan. Selanjutnya ada tambahan bahwa ada 5 model terapi perspektif dalam Al-Quran. Yang pertama itu ruqyah. Jadi menurut Ibnul Qayyim, terapi ruqyah ini merupakan terapi dengan melafazkan doa dari Al-Quran yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Terapi ruqyah ini tidak terbatas pada gangguan jin, tetapi ini mencakup dalam terapi fisik dan gangguan kejiwaan. Yang kedua itu zikir. Dalam membaca Al-Quran ayat suci dengan berzikir, hati kita tuh akan merasa tenang sehingga terhindar dari suatu kecemasan. Yang ketiga itu doa. Dalam Al-Quran terdapat bacaan mengandung ayat-ayat berupa Al-Quran Qur'ani yang menepati posisi psikologis, sehingga bisa memberi kekuatan jiwa bagi yang membacanya. Doa ini mengandung kekuatan spiritual yang dapat membangkitkan rasa iri. Yang keempat itu sholat, untuk membersihkan jiwa dan raga manusia. Yang terakhir itu puasa, untuk mengontrol hawa nafsu pada diri manusia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi ketiga. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Depi atas penjelasannya. Baru saja kita mendengarkan materi ketiga. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di room chat. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari audiens. Jawaban pertama akan dijawab oleh Saudari Dita dengan Saudari Andreu bertanya dengan pertanyaan baiklah, Saudari Dita akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andre, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andreu. Pertanyaannya, jika yang dimaksud tempat wudhunya itu tidak nyaman itu karena sempit, itu tidak jadi masalah bagi terapi wudhunya. Namun yang harus kita waspadai adalah saat berwudu harus dipastikan terlebih dahulu apakah tempat wudu itu bersih dari najis-najis. Karena jika tempat wudu itu tidak bersih, wudu yang kita lakukan menjadi tidak sah. Lalu itu tempat yang sempit itu tidak menjadi masalah bagi terapinya, karena terapi ini dapat bermanfaat jika kita melakukan gerakan-gerakan wudhu ini dengan benar. Seperti itu. Dan jangan lupa sebelum berwudhu kita harus melafazkan niat. Seperti itu. Kembali ke moderator. Baik. Untuk Saudara Andre, apakah sudah memahami atau masih adakah yang ingin ditanyakan? Kurang memahami? Dipersilakan untuk membuka audionya. Oh. Baik. Saudara Andre sudah memahami atas penjelasan dari Saudari Dita. Selanjutnya,
yaitu pertanyaan dari saudari Mardiana. Izin bertanya, jika tata cara zikir yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dijelaskan tadi, apakah zikir tersebut tidak termasuk meditasi? Jawabannya akan dijawab oleh saudari Neni. Saudari Neni, dipersilakan. Oke, terima kasih saudari Mardiana atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu jika tata cara zikir yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dijelaskan tadi, apakah zikir tersebut tidak termasuk meditasi? Nah, perlu kita ketahui dulu, meditasi dalam agama Islam itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu tafakur. Nah, tafakur itu artinya berdiam diri di tempat sekitar 5 menit atau bisa lebih. Nah, dengan melafalkan nama-nama Allah yang kita jelaskan tadi seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur. Nah, bersyukur ini kita bisa melakukannya di mana saja. Contoh ketika lampu mati terus hidup lampunya, alhamdulillah kan. Nah, itu termasuk dari meditasi untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu itikaf. Itikaf memiliki arti berarti diam, berdiam diri di masjid atau di mana saja juga boleh, yang pasti tempat bersih dan nyaman. Kemudian yang kita bahas tadi zikir. Zikir adalah salah satu praktik meditasi dalam Islam yang paling umum. Zikir berarti memuji dan memuliakan Allah. Kemudian yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Nah, meditasi Islam satu ini yaitu membaca Al-Quran. Jika kamu mengalami hal-hal yang sangat buruk, sebaiknya berwudu dan membaca Quran, maka akan tenang. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah jika zikir yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dijelaskan tadi, itu akan mendatangkan manfaat untuk bagi diri kita, kan? Seperti itu pertanyaannya tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, meditasi dalam Islam itu banyak tata caranya. Tidak terpaku seperti zikir yang saya jelaskan tadi, tetapi masih banyak hal lain. Berarti jika kita hanya menyebutkan kalimat subhanallah dalam keadaan apapun, contoh kita melihat sesuatu yang indah, kita langsung menyebut subhanallah atau masya Allah, kan? Itu juga termasuk zikir, dan itu pastinya mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri. Berarti dapat saya simpulkan bahwa zikir itu tidak hanya terpaku untuk meditasi, itu tidak hanya terpaku pada yang saya jelaskan tadi, tetapi juga untuk yang lain-lainnya juga bisa. Jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Terima kasih. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk para audiens, sepertinya moderator kami lagi dalam masalah kendala sinyal. Oke, saya akan mengambil alih moderator sebentar sebelum moderator aslinya masuk lagi, demi kelancaran diskusi ini bersama dan tidak membuang-buang waktu. Kepada saudari Mardiana, apakah sudah jelas dengan penjelasan saya tadi?
Terima kasih atas penjelasannya, saya sudah memahami. Oke, alhamdulillah kalau sudah merasa jelas. Oke, selanjutnya bagi para audiens yang ingin menanyakan pertanyaan lagi yang masih berkaitan dengan materi yang kami jelaskan ini, kami persilakan. Oke, di sini ada saudari Ririn Krisdiani yang bertanya. Izin bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya. Ketika kita berwudu di sungai yang mengalir, tetapi ada yang membuang kotoran, baik itu hajat dan lain-lain, bagaimana kesucian dalam berwudu tersebut? Oke, kepada anggota kelompok 1, para wanita tangguh yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Ririn Krisdiani, kami persilakan. Atau ada audiens lain yang ingin menambahkan jawaban dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, kami persilakan. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Berhubung moderatornya sudah ada, moderator saya kembalikan kepada moderator awal. Silakan Rilita Martiani. Maaf, ada kendala sinyal. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan ataupun kurang mengerti tentang yang dijelaskan oleh saudari Neni tadi, lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari saudari Ririn akan dijawab oleh saudari Dita. Pada saudari Dita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Yang pertanyaannya yaitu ketika berwudu di sungai yang mengalir, tetapi ada yang membuang kotoran, baik itu hajat dan lain-lain, bagaimana kesucian dalam berwudu tersebut? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam air dulu. Jadi di sini ada 4 macam air, yaitu air yang mutlak, yakni adalah air yang suci, lagi mensucikan, dan tidak makruh untuk bersuci. Air ini mutlak bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Air ini boleh untuk dijadikan sebagai air untuk berwudu. Yang kedua yaitu air musyammas, yakni air yang terkena matahari sampai panas. Air ini suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai bersuci. Lalu yang ketiga ada air mustakmal, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tetapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci, tetapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Lalu yang keempat ada air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis, baik itu keadaan airnya berubah atau tidak. Tapi kalau air itu banyak, dia akan tetap menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai ia berubah rasa atau baunya. Jadi dari pertanyaan Ririn tadi, jika air sungai itu sudah tercemar oleh najis, baik itu hajat dan lain-lain, air itu tidak lagi suci, sehingga air itu tidak dapat dijadikan sebagai air untuk berwudu. Begitu saja, kembali ke moderator. Baik, apakah saudari Ririn sudah memahami atas yang dijelaskan oleh saudari Dita tadi, atau masih belum paham? Bisa ditanyakan kembali. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dita Amelia telah menjawab pertanyaan dari saya. Sebelumnya kan saya pernah mendengar bahwa air sungai yang mengalir itu tuh masih memiliki masih suci, masih bisa untuk berwudu. Nah, tetapi pertanyaan saya tadi kan apabila ada yang membuang hajat, tapi ada beberapa orang mengatakan bahwa air itu tuh masih tetap suci karena airnya tuh terus berganti. Adakah dalil atau
hadis yang mengatakan bahwa air mengalir yang terkena kotoran itu masih suci atau tidaknya? Terima kasih. Baik, Saudari Ririn. Pertanyaan dari Saudari Ririn akan ditambahi jawabannya oleh Saudari Neni. Saudari Neni, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudari Ririn sudah bertanya. Pertanyaan Saudari Ririn tadi, apakah air yang mengalir itu masih suci atau tidak kan? Nah, contohnya seperti sungai ya. Menurut yang saya pelajari dari kecil sampai sekarang, juga membaca beberapa literatur, beberapa barusan, bahwa semua air itu sebenarnya sah untuk bersuci kan? Nah, apabila kita ingin berwudu di sungai, nah sedangkan sungai itu ada kotorannya, entah itu kotoran, pokoknya kotoran ya, sejenis kotoran apapun itu namanya kotoran. Nah, jadi kita harus memperhatikan dulu air sungainya. Apakah air sungai itu memang mengalir atau tidak. Contoh kalau Sungai Musi kan mengalir, itu hanya ke hilir. Nah, tetapi kalau dia lagi dia lagi tenang, itu kan kalau bisa airnya itu kita bersihkan, kotorannya itu kita kita singkirkan dulu. Kalau air mengalir itu jelas suci, contohnya seperti air sungai ya, itu jelas suci. Kemudian air itu juga bisa mensucikan, seperti itu menurut penjelasan saya. Nah, sedikit menambahkan, menurut Ustaz Gali mengatakan, ini menurut Syuja, yaitu Shihabuddin Al-Asyawi dalam kitabnya, bahwa kategori air yang sah digunakan untuk bersuci yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari air mata, air salju, dan air balon. Nah, tentang air hujan, air salju, dan air balon, Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11 berfirman, dan Allah menurunkan air dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Nah, berarti dengan kata lain, segala jenis air yang mengalir, meskipun ada kotorannya, kita harus menyingkirkan kotoran itu terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakannya untuk bersuci. Terus dalam ayat tersebut, secara lugas disebutkan bahwa air yang turun dari langit itu dapat digunakan untuk bersuci. Rasulullah dalam salah satu doanya membaca, "Ya Allah, cucilah atau hapuslah kesalahan-kesalahanku dengan air hujan dan air barot." Dalam hadis di atas tersirat bahwa air salju dan air barot dapat digunakan untuk bersuci juga. Nah, jadi kesimpulannya, segala air yang mengalir itu dapat mensucikan diri atau dapat digunakan untuk berwudu. Tapi dengan syarat kita harus membersihkan kotoran itu terlebih dahulu. Pastikan kalau kita singkirkan kotorannya itu kan jangan sampai terkena tangan kita. Maksud saya tuh disingkirkan, berhubung saya dulu mandinya ke sungai, jadi saya sedikit paham. Nah, jadi disingkirkan aja kotorannya. Itu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penambahannya Saudari Neni. Kembali kepada Saudari Ririn, apakah sudah bisa paham ataupun sudah menerima dengan penjelasan dari Saudari Neni? Baiklah, kepada kelompok wanita tangguh, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya sangat merasa puas. Dan saya akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk audiens yang sudah bertanya, berhubung waktu kita sudah menunjukkan 11:15, kita akan menutup acara Witapsi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang pertama, yaitu berdasarkan penjelasan tadi, dapat dilihat bahwa wudhu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
khususnya memiliki efek terhadap relaksasi untuk tubuh. Kondisi tubuh yang rileks pada akhirnya dapat menjadikan kualitas tidur seseorang semakin membaik. Materi kedua yaitu praktik meditasi dengan zikir menggunakan subhanallah dapat menciptakan ketenangan batin, membersihkan diri dan mendatangkan suasana positif apabila dilaksanakan secara rutin, penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Materi ketiga yaitu terapi yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang penyembuhan penyakit merupakan sebuah gambaran bahwa spiritualitas yang terbangun dalam kerangka pembacaan firman-firman Allah dapat berimplikasi kepada kesembuhan bagi penderitanya. Tiba saatnya di penghujung acara, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari audiens semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik salah kata maupun sinyal yang terkendala. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri tapsi ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selalu bahagia. Terima kasih semuanya. Semua. Aku habis. Allah.